Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria. Aku pasti bisa. Yes. Oke. Perkenalkan, nama saya Intan Yulistina, NIM 858723966. Program studi PG PAUD S1 AKPMM. Mata kuliah komputer dalam kegiatan pengembangan anak usia dini. Di sini saya akan menjawab tugas tutorial 2. Untuk soal yang pertama, 1. Bagaimana Anda menilai efektivitas penggunaan aplikasi berbasis game dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 4-5 tahun? Jelaskan dengan konkret. Efektivitas dapat diukur melalui peningkatan kemampuan kognitif seperti memori, perhatian, dan pemecahan masalah. Seperti contoh, game melalui web browser, guru dapat menemukan bahan belajar untuk anak yang tersedia di internet dalam format halaman cetak, games, dan video. Di dalam format media pembelajaran tersebut biasanya berisikan materi pembelajaran untuk materi Kalistung. Contoh konkretnya adalah guru memasukkan alamat web education.com pada search address bar. Pada bagian halaman web, kita pilih games untuk dibuka dalam mencari bahan ajar untuk anak usia dini. Pada halaman web, kita dapat memilih games berdasarkan tingkatan pendidikan anak, misalkan memilih games menghitung benda di dalam komputer. Selanjutnya, kita bisa melalui web spinner. Dalam spinner, guru membuat daftar angka, kemudian mengajak anak untuk bermain dengan mengetik bagian lingkaran. Setelah berhenti, anak diminta untuk mengucapkan angka yang sesuai. Game edukasi selanjutnya adalah ABC Morse. Di sini anak-anak dapat mempelajari berbagai hal lewat permainan. Salah satunya adalah menebak jumlah kaki binatang. Melalui game tersebut sangat efektif karena dapat membantu anak untuk bereksplorasi, belajar memahami perintah pada program yang fokus, mengembangkan keterampilan membaca permulaan, mengidentifikasi dan objek dekat dengan atribut seperti warna, bentuk, dan ukuran. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 2. Apa saja kendala yang dialami guru PAUD dalam mengintegrasikan teknologi komputer dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana solusi yang ditawarkan? Kendalanya yang dialami guru adalah yang pertama, terbatasnya komputer di sekolah. Walaupun komputer ini dinilai sangat tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran, tetapi tidak dapat digunakan jika tidak tersedia. Solusinya adalah guru menambah komputer di sekolah melalui pengajuan kepada pemerintah dalam menambah media pembelajaran. Yang kedua, kurangnya pengetahuan guru tentang media IT. Biasanya terjadi pada guru yang usianya lebih tua sehingga kurang efektif dalam memberikan pembelajaran komputer kepada anak. Solusi yang tepat adalah mengembangkan pengadaan bimbingan mengenai IT dapat melalui pelatihan, prakarya, dan seminar. Atau bisa guru junior membantu memberikan pengetahuan kepada guru senior. Sama-sama belajar untuk memberikan pembelajaran yang menarik di komputer bagi anak. Yang ketiga, tidak adanya kewajiban dari pihak sekolah agar guru mengajar menggunakan IT. Seperti pada lembaga di pedesaan terpencil, apalagi kurangnya sinyal yang kuat di daerah tersebut sehingga tidak ada kewajiban untuk menggunakan komputer. Solusi yang tepat adalah kepala sekolah rapat dengan guru untuk membuat perubahan tentang penggunaan komputer minimal 1 minggu sekali untuk kegiatan belajar anak. Anak bisa diajak untuk mengenal dan mengetik huruf di dalam keyboard sehingga tidak membutuhkan internet yang banyak. Pertanyaan yang ketiga, apa saja pertimbangan etis yang perlu diperhatikan dalam penggunaan teknologi komputer?
pada pembelajaran anak usia dini. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa penggunaan teknologi komputer tidak melanggar hak-hak anak? Kita harus memperhatikan pertimbangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memanfaatkan fasilitas teknologi dengan baik dan benar. Yang kedua, tidak masuk atau mengunjungi laman-laman ilegal. Yang ketiga, tidak membocorkan informasi orang lain. Yang keempat, tidak merusak atau mengganggu informasi dari orang lain. Yang kelima, menggunakan alat pendukung yang sesuai standar ilegal. Yang keenam, tidak menggunakan teknologi untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma. Yang ketujuh, tidak menjiplak dan mengakui hak cipta orang lain. Yang kedelapan, setiap kali mencari referensi, harus selalu sertakan sumber supaya terhindar dari prasangka plagiarisme. Yang kesembilan, memerhatikan tata krama dalam menghubungi orang lain. Yang kesepuluh, mengunjungi laman-laman resmi meskipun berbayar. Lalu, bagaimana kita dapat memastikan bahwa penggunaan teknologi komputer tidak melanggar hak-hak anak? Nah, kita harus memastikan dengan cara yang pertama, mengajarkan tentang privasi dan keamanan online. Ajarkan anak tentang itu privasi dan keamanan online, serta batasi akses mereka ke konten yang tidak sesuai. Yang kedua, memastikan penyedia layanan digital mematuhi pedoman. Pastikan penyedia layanan digital mematuhi pedoman, standar, dan kode yang relevan. Yang ketiga, mengawasi online anak. Mengawasi aktivitas online anak. Kita harus mengawasi aktivitasnya. Keempat, memastikan kontrol konten proporsional. Pastikan kontrol konten dan sistem penyaringan sekolah hanya digunakan untuk mencegah aliran materi yang berbahaya bagi anak-anak. Selanjutnya, menjamin hak atas perlindungan. Pastikan hak tersebut adalah berlindung terhadap pelanggaran hak-hak anak lainnya, terutama hak atas kebebasan berekspresi dan privasi. Selanjutnya, menjamin kesetaraan gender. Pastikan kesetaraan antara anak perempuan dan anak laki-laki dalam kaitannya dengan teknologi digital. Selanjutnya, menjamin pemulihan anak korban. Pastikan pemulihan dan rehabilitasi anak yang menjadi korban beserta data pribadinya yang mengalami pelecehan. Pertanyaan yang keempat, rancanglah sebuah modul pembelajaran online interaktif untuk anak usia 4-5 tahun yang fokus pada perkembangan bahasa. Jelaskan secara rinci fitur-fitur yang akan Anda gunakan serta dan alasan pemilihan fitur tersebut. Perkembangan bahasa yang saya gunakan melalui kegiatan bercerita dengan bantuan komputer. Fitur dalam kegiatan bercerita berbahan komputer ini menggunakan software Paint yang dapat digunakan dengan mudah. Guru bisa membuat ceritanya sendiri dan membuat ilustrasi di Paint untuk diceritakan kepada anak usia dini. Alat atau bahan dan sumber belajar yang digunakan adalah perangkat komputer dan CD berisi cerita. Alasan pemilihan fitur ini supaya lebih menarik minat anak untuk mendengarkan cerita dari kita. Anak juga dapat mengembangkan kecerdasan emosionalnya melalui cerita yang bersifat empati, simpati, kasih sayang, dan bentuk kepedulian lainnya. Anak dapat mengembangkan kemampuan berbahasanya dengan melatih pendengaran, menangkap makna cerita, dan menceritakan kembali. Fitur lain dalam kegiatan bercerita dalam komputer ini adalah menggunakan aplikasi YouTube. YouTube Kids. Dalam aplikasi ini, Anda bisa melihat berbagai video tentang cerita rakyat, cerita modern, dan cerita faktual. Alasan pemilihan aplikasi YouTube ini adalah YouTube bisa menjadi media ajar untuk menyebarkan materi berupa video. Anak-anak bisa mencari informasi berupa pengetahuan dan praktek yang lebih menarik.
Anak-anak bisa menonton kartun kesukaan mereka, konten masakan, dan lain-lain. Dan anak-anak bisa menambah wawasan tentang apa yang mereka sukai. Pertanyaan nomor 5. Bandingkan beberapa platform pembelajaran online yang populer untuk anak usia dini. Platform mana yang menurut Anda paling sesuai untuk anak usia dini di Indonesia? Jelaskan alasan Anda. Baik. Platform yang populer di Indonesia diantaranya itu ada Khan Academy Kids, permainan edukatif, pelajaran yang menyenangkan. Anak-anak bisa belajar membaca, matematika, dan bahkan mengembangkan keterampilan sosial emosionalnya mereka sambil bersenang-senang. Yang kedua ada ABC Kids. Aplikasi ini menawarkan permainan yang sangat seru yang mengajak si kecil untuk menelusuri huruf besar dan kecil, serta menghubungkannya dengan bunyi fonik yang sesuai. Selanjutnya yaitu Epic Kids Books and Reading. Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fitur yang menarik seperti teman membaca, lencana dan kuis yang dirancang untuk memotivasi anak-anak. Selain itu, terdapat juga Spotlight, Words, dan kamus berbasis audio untuk meningkatkan kosakata dan membantu pengucapan. Yang selanjutnya yaitu ada Duolingo Kids. Duolingo ABC. Duolingo ABC bisa jadi pilihan yang tepat. Aplikasi ini tidak hanya mengajarkan kata-kata yang sering muncul, tetapi juga memperkuat keterampilan fonik, kosakata, dan pemahaman. Ketika kamu membuat profil untuk anak, aplikasi ini akan menampilkan cerita dan pelajaran yang sesuai dengan usia mereka, sehingga setiap sesi belajar terasa lebih personal yang menyenangkan. Tadi, platform mana yang menurut Anda paling sesuai untuk anak usia dini di Indonesia? Menurut saya, platform yang paling sesuai untuk anak usia dini yaitu Sekolah ID. Sekolah ID ini tidak hanya sekedar aplikasi, tetapi sebuah program layanan sistem informasi sekolah profesional dan terlengkap di Indonesia. Dikembangkan khusus untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi dan teknologi informasi dalam mendukung kemajuan pendidikan anak usia dini, termasuk juga pendidikan di tanah air. Kelebihannya dari sekolah ID ini yang pertama, harganya terjangkau dibanding dengan aplikasi yang lain. Sekolah ID ini menawarkan layanan yang sangat terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Yang kedua, fiturnya juga lengkap. Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fitur yang mendukung semua aspek kegiatan sekolah, mulai dari administrasi hingga pembelajaran. Yang ketiga, akses mobile dan web. Fleksibilitas adalah kunci dan sekolah.id memberikan kemudahan akses baik melalui perangkat mobile maupun web. Yang terakhir adalah dukungan teknis profesional. Tim dukungan teknis yang handal siap membantu sekolah dalam mengatasi setiap tantangan teknis. Pertanyaan yang keenam. Bagaimana Anda mengukur efektivitas pembelajaran online pada anak usia dini? Jelaskan indikator keberhasilan yang dapat digunakan. Pembelajaran online sangat efektif bagi anak usia dini dan juga dapat dilihat dari keberhasilannya yang dari indikator keberhasilan yang digunakan. Yang pertama, guru mampu mengoperasikan aplikasi pembelajaran berbasis online. Keberhasilan metode pembelajaran dari yang pertama adalah guru memiliki kemampuan untuk mengoperasikan berbagai aplikasi pembelajaran berbasis online. Yang kedua, guru semakin kreatif dan inovatif menggunakan teknologi dalam PBM. Teknologi hadir untuk memberikan kemudahan bagi guru agar bisa menyampaikan kurikulum kepada siswa secara maksimal. Apalagi siswa di era digital sekarang ini punya preferensi cara belajar yang beragam, sehingga metode penyampaian materi juga perlu disesuaikan. Perlu campur tangan teknologi di dalamnya. Yang ketiga, guru tidak menjadikan pembelajaran daring sebagai hambatan. Guru harus mampu menjadi barisan terdepan dalam memanfaatkan teknologi dalam pendidikan agar tidak semakin tertinggal dengan profesi yang lain.
Maka dari itu, keberhasilan metode pembelajaran daring yang ini adalah guru tidak menganggap bahwa pembelajaran daring adalah hambatan dan bisa menikmati mengajar sama seperti saat PTM. Selanjutnya yaitu guru dan siswa sama-sama bahagia dalam pembelajaran daring. Keberhasilan metode pembelajaran ini adalah munculnya perasaan bahagia dan senang saat pelaksanaan pembelajaran daring. Guru akan mengetahui bahwa siswa bahagia atau tidak dengan sistem pembelajaran daring yang guru lakukan. Jika siswa nampak tidak antusias dan tujuan pembelajaran tidak tercapai, maka kesimpulannya guru belum berhasil mengajar berbasis daring dan perlu melakukan evaluasi segera mungkin ya. Baik, untuk berikutnya ada tujuan pembelajaran tercapai. Keberhasilan metode pembelajaran daring tercapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran daring tidak ubahnya pembelajaran tatap muka. Perbedaannya adalah baik guru dan siswa tidak bertemu secara fisik, tetapi prosesnya sendiri tidak berbeda dengan tatap muka saat di kelas. Sehingga tidak ada alasan bagi guru untuk menyatakan bahwa setiap tujuan pembelajaran tidak tercapai akibat siswa belajar di rumah. Pertanyaan yang ketujuh. Rancanglah sebuah kegiatan pembelajaran berbasis komputer untuk tema binatang bagi anak usia 4 tahun. Jelaskan langkah-langkah kegiatan, perangkat lunak yang digunakan, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Perangkat lunak komputer sebagai sumber belajar anak di TK. Pada kegiatan tema binatang, guru menggunakan perangkat lunak sebagai sumber belajar untuk anak usia dini adalah program pembelajaran anak cerdas, yaitu cermat, rajin, dan asik. Untuk langkah-langkahnya, kita download dulu aplikasi program pembelajaran anak cerdas. Setelah itu, pilih ikon program pembelajaran anak cerdas pada tekstur layar komputer. Setelah muncul tampilan menu utama pada aplikasi, pilih menu membaca. Setelah memilih membaca, klik menu menebak suara binatang. Klik salah satu bentuk binatang yang ingin diketahui, misalkan dengan mengklik gambar anjing. Selanjutnya, tampilan akan menjadi seperti gambar dan menghasilkan suara anjing dan dilengkapi dengan gambar anjing dan penulisan huruf anjing. Kalau dalam aplikasi ini akan menghasilkan suara binatang sehingga anak dapat menebak suara binatang dengan mengeklik salah satu pilihan binatang yang disediakan. Lalu untuk tujuannya adalah anak dapat mengenal suara binatang, anak dapat mengenal macam-macam binatang, anak dapat memberikan suara binatang, anak dapat membedakan binatang hidup di darat, air, dan udara. Pertanyaan nomor 8. Bagaimana Anda akan mengatur keberhasilan suatu program pembelajaran berbasis komputer dalam PAUD? Jelaskan indikator keberhasilan yang relevan. Keberhasilan program pembelajaran berbasis komputer di PAUD dapat diukur dari beberapa indikator seperti prestasi belajar siswa. Semakin tinggi prestasi belajar siswa, maka semakin berhasil program pembelajarannya. Yang kedua, pemahaman materi. Semakin tinggi pemahaman materi siswa, maka semakin berhasil program pembelajarannya juga. Yang ketiga, tes formatif. Tes formatif ini merupakan tes prestasi yang akan dilakukan untuk mendapatkan umpan balik atas pengajaran. Tes ini dapat dilakukan dalam bentuk pertanyaan lisan, tugas, atau tes tertulis. Selanjutnya ada integrasi teknologi. Guru teknologi yang sukses mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum dan pengajaran. Selanjutnya ada kreativitas dalam pengajaran. Guru teknologi yang sukses mampu mengembangkan metode pengajaran yang inovatif dengan menggunakan teknologi. Selanjutnya ada peningkatan diri. Guru teknologi yang berhasil terus-menerus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi. Lalu, indikator keberhasilan pembelajaran komputer pada anak usia dini dapat dilihat dari anak-anak merasa senang dan termotivasi. Kedua, anak-anak juga mampu mengeksplorasi dan menemukan sendiri. Yang ketiga,
ketiga, anak-anak terbiasa dengan berbagai perangkat dan aplikasi. Selanjutnya, anak-anak mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berpikir. Yang terakhir, anak-anak merasa lebih nyaman, lebih percaya diri, dan mandiri. Pertanyaan nomor 9. Bandingkan dan kontraskan penggunaan aplikasi pembelajaran komersial dengan aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh guru untuk anak usia dini. Manakah yang lebih efektif dan mengapa? Yang pertama, aplikasi pembelajaran komersial ini adalah aplikasi sudah tersedia dan dapat digunakan oleh guru seperti LMS dan Kuiper. Dan aplikasi yang dikembangkan oleh guru sendiri adalah aplikasi pembelajaran anak usia dini seperti Google Classroom, Google Spreadsheet, Cerebrum, dan Sheepscript. Menurut saya, aplikasi yang paling efektif adalah aplikasi pembelajaran yang dikembangkan oleh guru karena lebih efektif dapat mempermudah aksesibilitas materi pembelajaran, dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, sehingga siswa di daerah terpencil dapat menikmati kualitas pendidikan yang sama. Yang kedua, membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik penggunaan multimedia seperti video, animasi, dan simulasi. Dan juga dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan membuat siswa memahami konsep-konsep yang kompleks. Selanjutnya, memungkinkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Platform pembelajaran adaptif dapat menyelesaikan materi dan kecepatan pembelajaran berdasarkan kemampuan dan kemajuan siswa. Selanjutnya, dapat memudahkan interaksi antara guru dan peserta didik. Guru dapat memanfaatkan platform pembelajaran daring seperti Google Classroom, Moodle, atau Edmodo untuk menyediakan materi pembelajaran, tugas, ujian, dan diskusi online. Yang terakhir, membantu guru dalam menyajikan materi yang menarik. Media pembelajaran dapat membantu guru dalam menyajikan materi yang menarik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pertanyaan nomor 10. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa penggunaan teknologi komputer dalam PAUD tidak melanggar hak-hak anak dan privasi mereka? Jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga keamanan dan privasi data anak. Untuk yang pertama, kita harus mengintegrasikan hak anak pada kebijakan korporasi dan proses manajemen secara memadai, mewujudkan lingkungan online yang aman dan sesuai peruntukannya berdasarkan perkembangan usia. Yang ketiga, membangun proses standar untuk menangani konten yang mengandung pelecehan seksual anak. Yang keempat, mendidik anak, orang tua, dan guru tentang keamanan anak dan tanggung jawab penggunaan TIK. Selanjutnya, mempromosikan teknologi digital sebagai sarana untuk partisipasi publik dalam perlindungan anak. Untuk langkah-langkah yang perlu diambil dalam menjaga keamanan privasi anak, yang pertama, membatasi akses ke konten yang tidak sesuai dengan usia. Batasi akses anak ke konten yang tidak sesuai dengan usianya. Kedua, mengawasi aktivitas online anak. Awasi aktivitas online anak, tetapi mintalah akses ke ponsel, ruang obrolan, atau akun media sosial mereka hanya jika digunakan mereka secara beresiko. Selanjutnya, menjadi contoh yang baik. Orang tua harus menjadi contoh yang baik dalam hal penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab. Selanjutnya, menggunakan kontrol orang tua. Gunakanlah kontrol orang tua untuk membatasi akses ke aplikasi dan konten, serta menetapkan batas waktu harian di media sosial dan aplikasi lainnya. Selanjutnya, menjaga penyimpanan data tetap aman. Pastikan perangkat penyimpanan data yang digunakan dilindungi kata sandi dan dienkripsi. Selanjutnya, menggunakan kata sandi yang kuat. Buat kata sandi yang kuat dan unik yang merupakan campuran huruf, angka, dan karakter khusus. Selanjutnya, berhati-hati dengan apa yang dibagikan secara online. Perhatikan informasi yang dibagikan
pelajaran lainnya. Terima kasih, itu adalah jawaban dari pertanyaan tugas tutorial 2 mata kuliah komputer dalam kegiatan pengembangan anak usia dini. Saya Indah Justina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.